Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dari anggota kelompok 10 dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Trilatif sebagai dosen pengampu kita mata kuliah kewarganegaraan pada semester 2 ini. Dan terima kasih juga telah diberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi terkait materi pada minggu ini yaitu urgensi kewarganegaraan dalam bidang akuntansi. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, pertama perkenalkan saya Firman Eka Putra dengan NPM 045. Perkenalkan, saya Aderima Agustian, NPM 049. Perkenalkan, saya Nurul Iza dengan NPM akhir 051. Dan saya Arnes Cendana dengan NPM akhir 062. Baik, setelah kita sudah berkenalan secara singkat, marilah kita mulai diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti dapat bermanfaat bagi kita. Boleh di next? Kita akan membahas terkait tentang urgensi kewarganegaraan dalam bidang kami, tepatnya kami pada jurusan akuntansi. Nah, di sini terdapat kata kewarganegaraan. Kewarganegaraan selama ini kita terima adalah bentuk sebuah pelajaran atau mata kuliah ataupun mata pelajaran dari SD hingga saat ini. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa kewarganegaraan ini sebagai jembatan kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai implementasi dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila, karena Pancasila ini memiliki 5 pilar, maka di dalam 5 pilar itu memiliki berbagai nilai-nilai di dalamnya. Nah, ini merupakan tugas kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, agar kita dapat memiliki pandangan yang lurus, jalan yang lurus, dan juga tetap patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia. Dan selain itu juga, profesi akuntan ini sangat berkaitan erat tentang kewarganegaraan. Mengapa demikian? Karena dengan profesi akuntan yang memiliki wawasan kewarganegaraan dan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka bisa dianggap bahwa profesi akuntan tersebut oleh seorang akuntan tersebut dapat dikatakan adalah akuntan yang profesional dan juga akuntan yang sudah memiliki tingkat kode etik yang baik dan juga nilai-nilai yang baik. Boleh di next? Kemudian selanjutnya setelah kita belajar terkait tentang kewarganegaraan, kita harus mengerti profesi akuntan itu seperti apa. Nah, seorang akuntan merupakan seseorang yang biasanya mengerjakan kegiatan klerikal. Nah, klerikal itu seperti apa kegiatannya? Nah, itu seperti menulis, mencatat, menggandakan, memberikan kode, dan lain-lain. Nah, sedangkan pengertian dari akuntan sendiri merupakan suatu kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, dan juga melaporkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, bagaimana sih hubungannya? Hubungan akuntan itu seperti apa dan masalah-masalah akuntan itu seperti apa? Nah, di sini pada poin 1 ada uang. Uang dapat menolong dan juga menghancurkan. Mengapa kami katakan bahwasanya dapat menolong dan juga menghancurkan? Karena di sini seorang akuntan selalu dihadapkan dengan laporan keuangannya banyak dan juga laporan dengan nilai keuangan yang tinggi. Nah, apabila seorang akuntan tersebut tidak memiliki atau tidak berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila, otomatis dapat menghancurkan profesinya. Mengapa demikian? Entah itu dia dalam melakukan korupsi, kecurangan, ataupun tindakan yang merugikan perusahaan. Nah, itu merupakan salah satu mengapa uang dapat juga menolong seseorang akuntan dan juga menghancurkan. Kemudian selanjutnya ada kewajiban dan tanggung jawab atas keuangan perusahaan. Nah, ini merupakan inti dari seorang akuntan di mana dia memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaporkan perusahaan dalam posisi keuangannya. Dan di sini kita bisa melihat perusahaan tersebut mendapatkan profit ataupun mendapatkan non-profit. Nah, itu juga merupakan kewajiban profesi akuntan. Tetapi kembali lagi, apabila seorang profesi akuntan tidak memiliki ilmu terkait dalam implementasi nilai-nilai dalam Pancasila, dia tidak akan mampu melaporkan keuangan tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya ada integritas. Nah, integritas di sini merupakan suatu bentuk kepercayaan dari masyarakat dan juga perusahaan, di mana dia dapat melaporkan laporan keuangan dengan sebaik-baiknya dan juga
secara jujur. Nah, apabila seseorang akuntan tidak dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran, kemudian nilai-nilai spiritual yang baik dalam Pancasila, dia tidak akan mampu dalam melakukan pelaporan tersebut. Kemudian selanjutnya ada dapat dipercaya, independensi, dan juga kredibel. Dalam 3 komponen ini sudah termasuk dalam komponen integritas. Nah, saya katakan demikian bahwasanya memang seorang akuntan wajib harus dipercaya dan juga harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, independensi ini berguna dalam menyusun laporan keuangan agar seseorang yang lainnya atau pihak-pihak lainnya tidak ikut campur dalam pelaksanaannya. Kemudian saya selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada profesi akuntan. Jadi seorang akuntan ini bisa menempati beberapa profesi. Yang pertama menjadi akuntan manajemen, bisa menjadi akuntan publik, bisa menjadi akuntan sektor publik, dan bisa menjadi akuntan pendidik. Dari beberapa profesi akuntan yang saya sebutkan tadi, dalam setiap tindakannya ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat penyelewengan di dalam profesi tersebut, maka artinya ia tidak memiliki integritas, moral, dan profesionalisme. Lanjut. Lalu menjadi seorang akuntan, kita itu harus memiliki nilai Pancasila. Nah, ada beberapa nilai Pancasila nih. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir ini nilai keadilan. Next. Untuk nilai ketuhanan, akuntansi spiritual hadir sebagai sarana untuk mewujudkan sikap kerendahan hati manusia. Lalu, proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Lalu ada yang terakhir, menyadari bahwa akuntan bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan tanpa adanya Tuhan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah dari nilai Pancasila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Dan dari nilai kemanusiaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Yang kedua, memanusiakan manusia dimaknai sebagai proses mengembalikan hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk humanis yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadinya semata, namun juga kepentingan bersama. Nah, jadi inti dari nilai kemanusiaan ini, akuntan itu sebagai perantara untuk bagaimana kita memanusiakan seorang manusia. Selanjutnya, nilai Pancasila yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Yang kedua, melalui rukun bangsa kepentingan bersama untuk melaporkan keuangan. Nah, jadi nilai persatuan di sini itu sebagai akuntan kita harus bisa menjadi pokoknya bisa melakukan kepentingan bersama gitu. Jangan dilakukan sendiri-sendiri. Oke, next materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Yang kedua, membangun solidaritas anggota perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bisa dikatakan akuntansi tidak bisa dibuat hanya demi tujuan kepentingan bisnis semata tanpa memedulikan nasib dan kepentingan rakyat sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Dengan pengertian lain, akuntansi tidak boleh hanya memfokuskan diri pada perusahaan besar semata, namun juga berkonsentrasi pada usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan paradigma Pancasila. Next. Yang terakhir yaitu nilai keadilan. Proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan.
Yang kedua yaitu melaporkan, menyajikan keuangan dengan adil dan benar. Akuntansi berkeadilan juga dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan antara unsur materi dengan unsur holistik. Akuntansi modern yang saat ini penuh dengan unsur materi sangat perlu diseimbangkan dengan unsur holistik untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan batiniah dalam diri manusia. Dapat dikatakan bahwa konsep materi yang dijadikan haluan utama dalam pengukuran akuntansi harus diimbangkan dengan konsep holistik yang tidak dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif semata. Next. Jadi dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwasanya kewarganegaraan begitu penting dalam mengimplementasi bidang akuntansi. Dalam Pancasila mengandung nilai yang harus diterapkan agar menjadi akuntan yang berintegritas, adil, jujur, dan dapat dipercaya. Maka dalam pendidikannya, seorang akuntan harus ditanamkan dalam dirinya bagaimana menjadi seorang akuntan yang berlandaskan Pancasila, yang di dalamnya telah lengkap diajarkan tentang hablu minallah dan hablu minannas, supaya tidak ada lagi kasus-kasus kecurangan dalam akuntansi yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, dengan harapan seorang akuntan dapat menghasilkan laporan atas segala tindakan atau kebijakan yang dibuat secara benar adanya. Baik, itulah tadi merupakan diskusi dari kelompok 10. Semoga apa yang kami telah diskusikan ini dapat menjadi yang bermanfaat dan juga dapat menjadi wawasan baru bagi kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 10 yang sudah berkenan untuk berdiskusi bersama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice.